Bayangkan sebuah ruangan gelap, dingin, di sebuah desa kecil di Jerman. Seorang gadis muda terbaring di lantai. Tubuhnya kurus kering, lututnya patah, dan suaranya bukan miliknya sendiri. Ini bukan cerita fiksi dari film horor. Ini namanya Anneliese Michel, seorang gadis biasa yang hidupnya berubah menjadi mimpi buruk setelah diyakini kerasukan setan. Tapi, apakah benar iblis mengambil alih jiwanya? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik kematian tragisnya? Mari kita selami kisah yang menginspirasi film The Exorcism of Emily Rose ini, dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anneliese adalah gadis cerdas, religius, dan penuh harapan. Tapi suatu hari, hidupnya berubah. Ia mulai kejang, matanya membelalak, dan ia mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Dokter menyebutnya epilepsi, namun obat-obatan tak pernah berhasil. Malah, kondisinya memburuk. Ia mulai menghindari benda-benda suci, menggeram seperti binatang, bahkan memakan laba-laba dan minum air seninya sendiri. Keluarganya panik. Apakah ini penyakit atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Keluarga Michel tak lagi percaya pada dokter. Mereka yakin Anneliese dirasuki setan. Dua pendeta Katolik, Ernst Olt dan Arnold Renz, dipanggil dengan izin uskup setempat. Mereka memulai ritual pengusiran bukan sekali, tapi 67 kali selama hampir setahun. Setiap sesi berlangsung hingga 4 jam. Anneliese dipaksa berlutut ratusan kali hingga lututnya remuk. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya. Katanya, itu suara Lucifer, Judas, bahkan Hitler. Tapi, di tengah ritual, ia berhenti makan. Tubuhnya melemah, tulang-tulangnya menonjol, dan wajahnya jadi bayangan kematian. Akhirnya, di sebuah pagi yang kelam, Anneliese meninggal. Beratnya hanya 30 kg, hampir seperti kerangka hidup. Autopsi menyatakan ia mati karena kelaparan dan dehidrasi. Tapi, siapa yang salah? Keluarga dan pendeta bersikeras mereka melawan iblis demi menyelamatkan jiwanya. Namun, jaksa tak setuju. Mereka menyeret orang tua Anneliese dan kedua pendeta ke pengadilan, menuduh mereka melakukan pembunuhan karena kelalaian. Hukuman pun jatuh, 6 bulan penjara, meski akhirnya hanya jadi masa percobaan. Gereja akhirnya mencabut klaim kerasukan, menyebut Anneliese sakit jiwa. Tapi, benarkah itu jawabannya? Di sini cerita jadi semakin gelap. Ada yang bilang Anneliese memang kerasukan bukti suara aneh, dan kekuatan tak wajar jadi petunjuk. Rekaman ritual itu ada, dan mendengarnya bisa membuat bulu kudukmu berdiri. Tapi, ada sudut pandang lain. Epilepsi dan depresi yang tak terobati, ditambah keyakinan religius berlebihan, menciptakan ilusi mengerikan ini. Bahkan, beberapa berteori keluarganya terjebak dalam psikosis kolektif. Semua percaya pada iblis yang mungkin tak pernah ada. Mana yang benar? Medis, spiritual, atau konspirasi yang lebih besar? Kisah Anneliese Michel meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ia korban iblis, fanatisme, atau kegagalan manusia? Tubuhnya kini terkubur, tapi ceritanya hidup menjadi legenda, peringatan, dan misteri yang tak terpecahkan. Saat kau mendengar angin malam berdesir, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya mengintai di balik bayang-bayang?